Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi setelah minggu lalu kita libur. Pada minggu sebelumnya lagi kita membahas tentang Yesus dan Natal. Maka pada kesempatan kali ini biar sisa daripada nanti kecer, kita bahas tentang toleransi di dalam Islam seperti apa. Karena nanti akan ada atau jangan dapati orang-orang yang meyakini Islam itu benar, tapi dia menyikapi orang-orang kafir itu berlebihan, sampai di gerejanya pasangi bom, diuncali mercon, rotok medhun neh dicali letong, dikerutuki watu. Pertanyaannya apakah itu benar? Nah, ini yang perlu kita kaji. Artinya apa yang saya sampaikan kemarin itu sebuah ilmu, bahwasanya Allah itu nggak suka dikatakan punya anak, atau jadi anak siapapun, atau jadi suami siapapun, atau jadi bapak siapapun. Allah nggak mau. Sampai Allah mengabarkan wa qalu takhadar rahmanu walada, dan mereka mengatakan Allah itu punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda, bahasanya kalian sudah mengatakan sesuatu yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebuah istilahnya sebuah kedustaan yang besar. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tansaqul ardu wal jibalu, hampir-hampir langit itu runtuh, bumi itu terbelah, gunung itu hancur karena ucapan kalian anta aulir rahmani walada, mengatakan kalau Allah itu punya anak. Makanya kita di TNI itu di bulan-bulan itu banyak banyak terjadi musibah-musibah. Makanya yang harus kita pahami itu keyakinan kita. Tapi apakah keyakinan itu harus dibungkus dengan sifat ekstremisme? Jadi di dalam orang-orang Islam ini ada dua kutub. Satu kutub orang ekstrim, jadi begitu meyakini Islam itu benar, terus dia berlaku semena-mena pada orang yang tidak Islam. Tapi ada satu kutub yang disebut kutub taksir, orang-orang yang istilahnya nggak punya prinsip. Jadi dia tahu Islam itu benar, tapi dia mencoba untuk mempreteli kebenaran Islam itu. Sampai kemudian tadi saya ditanya sama pimpinan saya, tapi saya belum lihat video ini. Mas, udah lihat orang namanya ini kah? Sinten ini? Dia hafal Quran mas, tapi omongannya kayak soal Islam kok anyel. Oh, ada dong. Maksudnya sufaul akhlak. Jadi wis bodoh ning nom. Jadi masih muda, semangatnya tinggi, tapi jahil soal agama. Kemudian yaqra'un al-Quran, baca Quran, tapi la yujawizu taraqiyah. Baca Quran tapi nggak pernah masuk Quran itu sampai ke hatinya, tapi cuma berhenti di tenggorokannya. Kemudian yakhrujuna din, agamanya itu keluar, sebagaimana panah-panah itu melesat dari binatang buruan, panah bablas. Jadi dia itu ngomong agama tapi kemudian jauh dari agama. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya merasa sequel ini perlu untuk saya sampaikan agar kita jangan sampai salah paham tentang kita sudah mendeklarasikan agama yang paling benar, keyakinan yang paling benar, The Last Testament, perjanjian terakhir, terus kita kemudian saksai sama orang-orang non-muslim. Itu enggak dibenarkan di dalam Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita memang Islam itu yang benar. Inna dina indallahil Islam, agama yang diterima sisi Allah cuma Islam. Kemudian Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari jalan selain Islam, maka tidak akan pernah diterima amalnya, dan dia di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Nah, itu keyakinan kita. Nah, maka gimana halnya dengan beragama? Maka Nabi SAW pernah didatangi oleh 4 orang tokoh Quraisy, yaitu Al-Walid bin Mughirah, lalu Al-As bin Wa'il, Al-Aswad bin Muttalib, dan Umayyah bin Khalaf. Didatangi 4 orang ini. Kemudian mereka berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, halumma fal na'bud ma ta'bud. Piye nek kamu nyembah apa yang tak sembah? Wa ta'bud ma na'bud, dan kami menyembah apa yang kamu sembah. Ijol-ijolan. Wa nastarik nahnu wa anta fi amrina kulli, dan apa yang kami kerjakan kamu ikut, apa yang kamu kerjakan kami melu. Nah,
Fa in kana alladzi ji'ta bihi khairan mimma bi aidina, kalau yang mbok lakukan menurut kami baik, kunna qad syarokna fi, nah kami kan harus melu, wa akhadna bi haddina minhu, maka kami akan teruskan itu untuk dikerjakan. Wa in kana alladzi bi aidina khair, tapi nek yang kami lakukan ini baik, nah, maka kunta qad syaraktana fi amrina, kamu udah ikut toh, wa akhadta bi haddina minhu, maka ikut toh terus. Jadi negosiasi, ketoknya api. Jadi zaman dulu yang nawari pakai gini orang non muslim gitu kan. Tapi hari ini yang nawari orang Islam. Pak Pendeta, jenengan enten acara, kula tak melu. Kula tak derek pakai sambutan. Kula gereja jenengan rusak kula tak apa nyewangi dadah-dadah. Atau jenengan ajeng ngrayake hari raya niku to kan pasang napa niku pohon Natal kan gede banget. Nah, kula tak melu. Pasang simbol dewi menawarkan diri gitu kan. Nah, zaman dulu orang-orang non muslim yang menawarkan diri. Nah, tawaran itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhal kafirun." Hai orang-orang kafir, la'abud ma ta'bud, kami tidak beribadah atas apa yang kalian sembah, wala antum abiduna ma'bud, dan kalian tidak pernah menjadi penyembah atau beribadah atas apa yang kami sembah, wala ana abidum ma'budum, dan kami juga enggak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah, wala antum abiduna ma'bud, dan kalian enggak akan pernah menyembah apa yang kami sembah, lakum dinukum waliyadin. Ini agamaku, itu agama. Sudah sendiri-sendiri kita. Maka toleransi dalam Islam tidak mencampur adukkan. Nah, toleransi dalam Islam itu seperti apa? Nah, ini yang mau kita bahas. Yang pertama, kita menghormati keyakinan mereka. Dalam artian apa? Kita nggak boleh memaksakan keyakinan kita kepada mereka. Allah mengatakan la ikraha fiddin. Jenengan mau dakwai silakan. Jenengan mau kandani silakan. Tapi pastikan bil mau'izatil hasanah, dengan cara yang terbaik. Misal jenengan seorang bos, tendala karyawan jenengan itu non muslim, jenengan ngomong, kowe nek ra pindah agama, ora tak gaji, nggak boleh. Jadi harus benar-benar ada diskusi yang baik-baik, ada obrolan yang baik, bukan atas dasar intimidasi, baik yang bersifat verbal maupun fisik. Apakah finansial, apakah politik, nggak boleh. Jadi silakan, kamu beragama dengan pilihanmu silakan. Tapi nek barangkali kamu mau pertimbangkan agamaku, ini gitu agamaku tak ceritani. Nah, ngoten. Tapi nek ngancem mengintimidasi tidak boleh. Ngoten nggih. Kemudian dikatakan lagi di sini, ya pertama poin yang kedua yaitu tidak boleh mencaci maki Tuhan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tasubul ladzina yad'una min dunillahi fa yasubullah adwa bighairi ilmin." Jangan kamu caci maki Tuhan mereka, karena kalau kamu caci maki Tuhan mereka, mereka akan balas mencaci maki Allah, dan itu lebih besar di mata Allah dosanya melampaui batas. Makanya dalam bab berbakti pada orang tua, seorang anak itu dilarang mencaci maki bapaknya. Zaman dulu, orang Quraisy dulu, anak itu bangga banget jadi anaknya bapak. Bapakku si Fulan bin Fulan gitu kan. Nah, tapi Nabi mengatakan seorang anak ada loh yang mencaci maki bapaknya, sampai seorang sahabat kaget, "Mengapa enten?" Gampangane nek enten iki bocah gemblung gitu kan, ngomong niki-mriki gitu kan. Maka kata Nabi SAW, orang yang mencaci maki bapaknya adalah ketika dia mencaci maki bapak orang lain, lalu orang lain itu membalas mencaci maki bapaknya. Hakikatnya dia sedang mencaci maki bapaknya sendiri. Makanya dalam konteks ketuhanan, keilahian Allah Subhanahu wa taala, Allah itu maha mulia, jangan sampai orang lain mencaci maki Allah dengan cara membalas cacian kita. Makanya gojekane cah nom-nom itu kadang itu bahaya ketika dia mengatakan gelo Tuhanmu ning dhuwur kayu salib ra katokan. Bahasa-bahasa kayak gitu kan kemudian membuat orang yang mendengar akhirnya refleks untuk kemudian menghina balik gitu. Ini saya contohkan. Artinya saya contohkan di internal dengan jangan dipraktekkan. Mungkin dia balas menghina Allah bla 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 bla. Nah, disitulah kemudian jenengan malah dosa. Betul nggih? Maka kita nggak boleh bahkan mencaci maki Tuhan mereka. Kita menjelaskan nggak apa-apa, menjelaskan dia cuma manusia, dia cuma rasul, dia anak seorang manusia, dia lapar, dia haus, ayatnya semua ada. Kemarin kita udah bahas panjang lebar, clear. Itu penjelasan. Beda sama ngece, ngerti nggih? Jadi ngece sama menjelaskan tuh beda. Misal saya menjelaskan Pak Tukino awake gede, kulite sawo mateng ning kematengan gitu kan. Terus bobote semene gitu kan, ukuran sandalnya atau sepatunya semono, itu kan penjelasan. Nek nanti tersinggung, loh aku dilok kesel mateng-kematengan, lah apa ya meh tak karani kuning langsa. Kan enggak mungkin, no, faktanya enggak gitu, gitu. Bedakan penjelasan sama menghina. Nah, menghina
orang glungsong koyo areng lho. Kan orang ngono kondisinya gitu kan. Nah, maka hal-hal seperti ini harus sesuai fakta. Kalau memang faktanya dia di dalam kitab kita Al-Quran dinyatakan sebagai anak manusia, punya ibu, lahir normal dalam konteks sebagaimana persalinan pada umumnya, makan dan minum, pergi ke pasar dan seterusnya, maka itulah penjelasan. Tapi nek wis sampai pada level menyebutkan sesuatu yang tidak ada pada tempatnya atau tidak sesuai kondisinya, maka itu cenderung ke arah menghina, maka itu tidak diperbolehkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling dahsyat ini poin yang ketiga yang jarang dijelaskan oleh mereka yang bersikap atau berbuat radikal atau terorisme gitu kan. Makanya kan kadang ada orang Islam itu gandeng ngerti orang kamu teroris ya, tertangkap gitu kan. Terus akhirnya yang terjadi dia kemudian diinterogasi, kamu belajar apa? Belajar tauhid. Oh berarti nek belajar tauhid marahi teroris gitu. Kesimpulannya gitu. Atau kamu belajar apa? Belajar agama, ngaji ning kono, masjid At-Taqwa mburi buta bangsa. Akhirnya oh berarti hasilnya teroris. Padahal sebenarnya kalau kita mau jujur, mau mengkaji dengan benar lebih dalam, maka Nabi SAW sudah jauh-jauh hari melarang yang disebut dengan terorisme. Nabi mengatakan apa? Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir sampai wani meledak bom ning gereja, sampai ada yang mati orang kafir itu pada negeri yang damai, itu yang disebut kafir mu'ahad, kata Nabi enggak akan pernah mencium bau surga loh. Sedangkan bau surga wa inna rihaha tujatu min masiratin arba'ina aman. Padahal yang namanya bau surga itu bisa didapatkan dari jarak 40 tahun perjalanan. Saya nyoba ngitung, nek unta itu berjalan 5 km per jam, sehari bisa 10 jam. Niku nek dipengke sebulan, dipengke setahun, terus dipengke 40 tahun, ketemune 708.000 kilometer, itu setara dengan ngubengi bumi ping 17. Artinya orang-orang yang menyakiti orang non-muslim di negeri yang damai seperti Indonesia diancam. Kowe ora bakal ngambung surga, bahkan ambune surga iso diambu pada jarak keliling bumi 17 kali. Yo, kan ini rugi banget. Padahal yang disakiti orang kafir. Nah, makanya orang kafir pun kehormatannya dijaga di dalam Islam. Artinya Allah menyatakan bagaimana Allah nggak senang dinyatakan Allah punya anak, dan kita juga ikut nggak senang dengan statement itu. Tapi di atas ketidaksenangan kita nggak boleh berlaku aniaya kepada mereka. Itu loh agama dari langit itu kayak gitu. Tapi ini agama dari manusia, wes, nak deh ngoblok kowe ya balesen nek perlu paten bisa. Nah itulah manusia. Makanya ketika jenengan apunten nggih mencermati kasus ada orang maling kemudian digebuk, diobong dan seterusnya sampai mati, itu hakikatnya dia nggak paham bagaimana hukum Tuhan berlaku tentang kriminalitas itu. Orang maling sama maling-malingnya itu maksimal itu dalam Islam itu dipotong tangan, nggak boleh dibunuh apalagi sampai dia diobong gitu kan, nggak boleh. Wong maling 300 triliun hukumannya mau 6,5 tahun kok. Mosok iki maling pitik wae rong karuan bener pitike tenan ora wis diobong gitu kan. Maka hal-hal seperti ini jangan sampai jenengan terlibat ya. Karena kalau satu pukulan jenengan ikut dan itu menyebabkan dia mati, maka hakikatnya jenengan mendapatkan vonis sebagai pembunuh di mata Allah Subhanahu wa taala. Tinggal di akhirat nanti jenengan diampuni apa harus bertanggung jawab. Wallahu taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bentuk toleransi kita berikutnya adalah kita diperbolehkan menjaga hubungan baik dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Allah enggak melarang kepada kalian untuk berbuat baik kepada mereka ketika mereka tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu. Artinya apa? Di negeri yang damai. Kan nggak ada proses peperangan, nggak ada proses usir mengusir, nggak ada proses membunuh kan. Maka ketika nggak ada proses itu semua damai, yuk hiduplah dengan baik, saling berbuatlah baik dan berbuat adil, dan itu nggak apa-apa loh. Artinya apa? Ketika panjenengan misal, ya, kemudian dilurui kali tonggone yang non muslim, monggo mas, dia monggo bu atau pak gitu, nggak apa-apa. Jangan kemudian monggo mas, cuy, gitu, nggak boleh gitu. Jadi sampai seperti itu Islam itu mengatur. Kemudian disebutkan lagi bahkan ketika orang tuanya ini kafir,
kita dimintakan untuk berbuat ma'ruf. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau sekiranya orang tuamu kafir bahkan ngajak kamu untuk murtad atau berpelaku kesyirikan, maka jangan mbok taati, tapi tetaplah sikapi dengan baik, dengan ma'ruf. Dengan ma'ruf itu pripun? Kok si orang tua ini misal nggak punya rumah, ya digoleke rumah atau dikontrakke. Setelah ada rumah, dicek listriknya nyala apa enggak. Kalau enggak nyala ditukokke pulsa. Kemudian setelah listriknya nyala, beliau harus makan, dicek berasnya ada enggak. Berasnya ada. Dicek magicomnya ada enggak. Magicomnya ada. Dicek listriknya lagi ada enggak. Tinggal ngliwet butuh banyu, dicek lagi banyunya ada enggak. Maka sebuah proses ini semua pada umumnya ini adalah yang disebut ma'ruf. Maka itu harus kita jaga hatta orang tua yang non muslim. Kita nggak boleh taat pada permintaannya. Yo melu aku le ibadah nganggo agamaku, nggak taat kita. Tapi kita sikapi dengan baik. Nah, hari ini ada anak yang wong tuane ngaji tapi beda pengajian, wis gak mau dilurui. Pak wis beda kelompok karo aku. Parah meleh enten sing anake ra ngaji, Pak sing ngaji ya to, anake jalan motor ra dikai, Pak dibunuh dan seterusnya. Maka hal-hal seperti ini menjadi PR kita semua. Jangan sampai kita ada di dua kondisi yang jelek ini. Kita harus ada di kondisi bagaimana kita ngerti bahkan orang tua yang kafir sekalipun punya hak untuk diajeni, untuk hak dimuliakan sebagai orang tua dengan cara disikapi dengan ma'ruf. Itu Islam. Tapi ini agama yang berasal dari hawa nafsu ya. Pak Mus kafir dan tinggal no. Makanya jangan kalau melu pengajian yang aneh-aneh ngoten niku harus mikir. Itu ayo ustaz kayak ngomong nek wong tua kafir itu suruh nyikapi baik, kok ning kene malah wong tuaku jek salat kok malah kon napa kon ninggalke ngomongnya kon hijrah. Wah, ini jenengan harus introspeksi, jangan sampai ketut kentir sama orang-orang yang aneh-aneh ngoten niku. Termasuk istri juga gitu. Nanti ada orang yang ngajari sing orang-orang mergo bojomu ra melu jamaah iki, dalu pegat tenan. Kok begitu pegatan? Nah terus kula pripun wong kula yahane dinafkahi, ya wis melu aku mau tak nafkahi. Akhirnya dhek dinikah karo sing ngomong megat niku wae. Nah, sing ngomong megat nafkahi ning pundi? Njaluk infak sedekah jamaah gitu kan. Infak sedekah jamaah. Jadi ketika itu sudah didapatkan ya udah digunakan untuk menafkahi istrinya yang pada akhirnya ujung-ujungnya buat memenuhi hawa nafsunya. Makanya itulah orang-orang yang menjual agama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga dianjurkan berbuat baik kepada mereka. Jadi kita boleh berbuat baik, bahkan dianjurkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Ibnu Umar? Ibnu Umar itu ketika menyembelih seekor kambing dipotong. Terus kemudian Ibnu Umar bertanya kepada bertanya kepada asistennya. Ahdaitu li jaril yahud, apakah kambing yang buat sembelih tadi sudah dihadiahkan kepada tetanggaku yang Yahudi? Jadi nyembelih kambing, terus tekok ini mau wis mbok kei wong Yahudi sebelah omah iki. Coba. Ini kan kalau enggak orang yang terdidik dari orang yang terbaik itu kan enggak mungkin sampai pada kata-kata itu. Fa inni sami'tu, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Nabi sallallahu bersabda, "Mazala Jibril yusini bil jar." Kata Nabi, Jibril itu selalu mewasiatkan kepadaku untuk selalu berbuat baik kepada tetangga. Hatta donantu annahu sayuwarrisuhu, sampai aku merasa nasihatnya Jibril itu bakalan ngomong, Muhammad kayak tonggomu, kok nek kedep-depan warisan kayak orang. Jadi saking Jibril itu selalu mengingatkan untuk berbuat baik loh sama tetangga. Sampai puncaknya Nabi menduga, khawatir, ojo-ojo mengko terakhirnya Jibril bakal ngomong, warisanmu kayak juga ning tonggomu. Nah, Ibnu Umar memahami hadis ini untuk semua tetangga, bukan cuma Islam atau yang Muslim atau enggak, tapi semuanya termasuk yang non Muslim. Lah, catatannya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kepada orang kafir aja kita disuruh berbuat baik, berarti karo wong Islam kudu luwe baik. Ngoten, jangan keliru nanti peh hadis ngene terus kabeh dikake non Muslim sing tanggane Islam sebelah omah bener-beneran duwe ra tau diwangi, ra tau dikei. Parah meneh dalah ku yo bayune wong masih. Jadi kalau dia Muslim itu dia punya hak, apalagi itu saudara, dua kali haknya.
apalagi dia tetangga bilang 3 kali hanya. Makanya dengan harus timbang ketika misalnya dengan punya ngapunten makanan ayam gitu kan, satu atau sedikit lah pokoknya. Iki nek ditung loro kiwa tangan ra patut, patute wong siji. Ini dengan timbang. Sing kene wong non muslim ra duwe, kene wong Islam ya ora duwe. Berarti kan meh padha. Tapi dari sisi keislaman dia udah menang dulu di sini gitu kan. Terus parah lagi di sini adalah saudara kita, berarti pengen teluhan, berarti kasih ke sini. Tapi kalau kemudian bisa dibagi, maka silakan dibagi, sebagian kasih sini, sebagian kasih sini. Jadi jangan sampai ini disuruh bersikap baik benar muslim terus sini terus ini sikap apik, sini malah diurus. Bahkan itu udah boleh dewi. Enten ya ngoten niku enten. Urip bareng ya. Kemudian menolong. Kita boleh menolong. Jadi misal rumah jenengan sebelah rumah itu orang non muslim, rumah kobongan, ngoten niku ya terus dijikoke selang disemproti banyu, bukan malah digoleki bensin diuncalke, enggak boleh. Nabi SAW mengatakan fikul lika bitin rotbatin ajrun, pada setiap makhluk yang ada hatinya, ada nyawanya, itu ada pahala kalau kita berbuat kebaikan. Makanya mungkin panjenengan pernah dengar kisah tentang seorang PSK yang masuk surga karena seekor anjing. Artinya kalau anjing aja iso marai mlebu surga, napa melih manusia walaupun agamane beda. Makanya jenengan misal lagi napa duduk-duduk ini maksudnya linggo-linggo bukan duduk-duduk pacul. Duduk-duduk di depan rumah, tiba-tiba nek wong tiba mabruk gitu kan. Ora usah dadak didelok kira kudungan rata tulungi boten kang tulungi. Lah ora kudungan pas diangkat nganggo kalung salib wis tulungi wae ora apa-apa gitu kan. Jangan kemudian itu ada orang ngerti rumah gitu kan. Enggak boleh. Jadi dalam Islam tetap ditulungi. Makanya saya sekali lagi mengulangi, inilah agama langit yang sebenarnya, bukan agama bikinan Muhammad SAW. Kemudian boleh mempekerjakan mereka jika memang diperlukan. Ibunda Aisyah mengatakan istajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr rajulan min Bani Dil hadiyan khirritan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar pernah mempekerjakan seorang laki-laki dari Bani Dil untuk menunjukkan jalan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar itu termasuk yang terakhir hijrah dari Mekah ke Madinah karena enggak tahu jalan setapak, jalan kaki karena enggak tahu jalan, maka beliau berdua mempekerjakan seorang laki-laki yang ngerti jalan. Maka syarat mempekerjakan orang non muslim ini adalah memang keahliannya itu khusus. Artinya gini, kembali ke soal pertetanggaan tadi, ketika ada dua orang dengan kemampuan yang sama, satu Islam dan satu non muslim, maka kalau memang yang Islam juga butuh, ya kita pekerjakan yang Islam, jangan langsung non muslim. Jadi memang ada urutan, tapi kok kemudian yang iso cuma non muslim ini, ya nggak apa-apa, kita mengambil yang non muslim ini. Makanya jangan sampai nanti kayak sebagian ustadz itu ngomong ketika dikatakan kita punya prinsip agama kita yang benar, terus dia komentarnya emang nek numpak pesawat kudu ditekoki pilotnya Islam apa ora. Itu enggak matching, enggak apple to apple omongan itu gitu. Artinya kalau memang dalam kondisi tertentu orang Islam yang punya skill itu enggak ada, ya maka disitulah kemudian kita ada celah untuk kemudian bisa mempekerjakan orang non muslim, nggak ada masalah gitu. Apalagi kalau udah buka sistem seleksi terus dilalas yang seleksi sehingga ketompo orang non muslim ya gitu, tapi siapa apa profilnya ternyata saya Islam yo kalah kok gitu kan. Nah itu makanya wanibitin azan ya Allah wa iyyakum di sini dalil bolehnya mempekerjakan mereka kalau memang diperlukan gitu ya. Nah kemudian disebutkan lagi boleh membeli dagangan mereka. Jadi mereka jualan boleh dibeli selama yang dijual itu barang halal. Dalilnya Nabi SAW dikatakan oleh Bunda Aisyah istaro to'aman min Yahudiyin. Nabi pernah membeli makanan dari orang Yahudi. Nah ini dalil kalau Nabi pernah bertransaksi dengan orang Yahudi dan boleh. Dan makanan di sini adalah gandum. Jangan sampai jenengan maca niki berani tulisannya gandum terus kok melipir di pasar gede atau pasar lagi munggah ngon bakul daging, gula daging sing gede-gede warna putih-putih kae ya kira tuku daging celeng gitu kan. Jadi celeng di Sumatera diburu, dinaikkan truk sak truk, digowo, begitu ketangkep ditekoki tujuane di Solo. Makanya ten dalan nanti kayak om sing arah SMA telu apa ngendi kae. Iki wotengen sing sate babi, kayak perbabian sak pirang-pirang.
ternyata konsumsinya sampai 1 truk gitu. Nggak tahu itu habis berapa lama. Jadi jauh-jauh dari Sumatera diekspor ke Solo. Kemudian boleh menengoki mereka yang sakit. Jadi orang non muslim sakit dengan tilik angsal. Nabi SAW dikatakan oleh Anas bin Malik karena gulamun Yahudiyun yakhtimun Nabi SAW famarido. Nabi pernah punya asisten seorang Yahudi yang kemudian sakit. Fatahu Nabi SAW yaudu. Kemudian Nabi SAW menengokinya. Ditengoki, pas tengoki itu Nabi mengatakan asli mlebu Islam le. Bocah niku kemudian deloki bapake ten mriku to. Kemudian bapake mengatakan ati Abul Qasim. Manuto bapake Qasim yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia masuk Islam. Begitu kemudian dia masuk Islam, Nabi SAW selesai menengoki, kemudian Nabi keluar. Nabi mengatakan alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Alhamdulillah yang sudah menyelamatkan dia dari api neraka. Jadi sunai nek jenengan nengoki orang non muslim sakit, dikon Islam. Nek wani, nek rawani ditungake muga-muga entuk hidayah ngoten. Ngono ya rawani dibatin mawon. Mugi-mugi enggal mantun batine mugi-mugi angsal hidayah. Ngoten nggih. Jadi boleh nengok itu boleh. Jangan malah nengoki mugi-mugi gendang pecah. Enggak boleh yang kayak gitu nggih. Kemudian kita tidak boleh mendoliminya. Jadi nek dodolan, nek jenengan sadean yang ketimbangan, sing teko iki Bu Ahmad terus timbangannya bener gitu. Begitu sing teko Bu Elizabeth terus nopo yang timbangannya dikai magnet, enggak boleh. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan wailul lil mutaffifin, celakalah orang berbuat curang itu pada umum semuanya. Tidak yang cuma curang kepada orang Islam, tidak semuanya. Nenek orang Yahudi dia enggak akan berbuat curang kepada sama Yahudi, tapi pada orang lain dia berbuat curang. Nah itu ditiru oleh sebagian kelompok dalam Islam khususnya di Indonesia. Ada orang yang model gitu. Berjamaah didolisi bener agar wong liya dikelong-kelongin timbangane. Nah itu gak benar juga. Kenapa? Karena Allah pun memerintahkan kita untuk berbuat adil bahkan kepada orang kafir. Allah berfirman pada Quran surat Al-Maidah ayat 8, "Wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala ta'dilu idilu aqrabu lit-taqwa." Dan janganlah kebencianmu pada satu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Buat adillah karena itu lebih mendekati pada ketakwaan. Sehingga tadi di depan Allah itu benci dengan perkataan Allah itu punya anak, dan kita juga benci dengan orang yang mengatakan itu. Tapi Allah melarang kebencian itu menghadirkan sikap tidak adil, untuk disikapi dengan adil. Tidak boleh kemudian kita berat sebelah, yang kepada orang Islam kita berlaku baik dan adil, kepada orang non-muslim kemudian kita tidak berbuat adil. Kenapa? Nah ini menarik. Nabi SAW mengatakan ittaqu taqwatal madlum fa wa in kana kafirun. Hati-hatilah sama doanya orang yang terdolimi walaupun orang kafir. Orang kafir itu punya Tuhan yang lain, dia berdoa kepada Tuhannya, tapi Allah tahu nih dia dalam posisi terdolimi dan Allah nggak ragu untuk mengabulkan. Artinya kalau kita merasa yakin kita itu benar, maka agama kita melarang kita berbuat dolim. Kok kemudian orang Islam nekat berbuat dolim bahkan kepada orang kafir? Maka walaupun dia salah dongo kepada Tuhannya yang salah menurut keyakinan kita, tapi Allah sebagai Rabb yang benar akan tetap mengabulkan doanya. Nah, dongone kebinasaan kita kan repot. Nah, misal seorang lurah mendolimi masyarakatnya adalah yang dipilih dolim itu adalah yang didolimi ini orang kafirnya, dengan pertimbangan aku Islam tidak dolimi orang kafir orang popo menurut prasangka dia. Nah, si kafir dongo sesuk setruk bisa aja gitu kan. Maka yang harus kita pahami, kedoliman itu tidak boleh dilakukan baik kepada orang kafir, lebih-lebih kepada orang Islam. Artinya kalau kepada orang kafir aja kita dilarang, sama orang Islam kita lebih dilarang, nggak boleh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita diperbolehkan menghadiri undangan mereka selama tidak terkait dengan ibadah. Contoh nopo, misal kelompokan RT itu kan muter loh, nah sosok niku gilirane nopo tetangga yang non Muslim, silakan datang nggak apa-apa. Dalilnya nopo, dalilnya Nabi SAW pernah dihadiahi oleh seorang wanita Yahudi 1 ingkung kambing bakar panggang, dan kemudian Nabi memakannya bersama dengan sahabatnya Bishr ibn Barok. Nabi makannya sedikit-sedikit, Bishr bin Barok mungkin makannya rodok banyak gitu kan. Akhirnya Nabi SAW diangkat, Nabi ngangkat kambing yang digigit itu diangkat. Kemudian Nabi mengatakan, inna hadihi, daging ini tukhbiruni annaha masmumatun. Daging ini memberikan kabar nek dia mengandung racun. Nanti saya ngomong daging ini.
famata Bishr ibn Barok, sahabat beliau yang sudah makan tadi meninggal, langsung meninggal di tempat. Fa arsala ilaiha Nabi SAW, maka wanita Yahudi dipanggil dan kemudian ditanyakan, mahamalaki ala ansonati ala masonati, ngopo to yu tak kok racun iki maksudmu piye? Kata wanita Yahudi itu, dia mengatakan, in kunta nabiyan, nek kowe tenan nabi, lam yadurruka syai', enggak mungkin racun itu membuatmu binasa, enggak mungkin. Mesti enek sing ngabari, enek sing nyegah. Faktane daginge ngomong. Wa in kunta malikan, tapi nek kamu cuma manusia biasa yang pengen kedudukan, pengen jadi raja, arastun nas minka, aku sudah membuat manusia itu beristirahat dari kamu, enggak ketemu dengan orang modelan kamu. Makanya yang terjadi, Nabi masih hidup, sahabatnya Bishr ibn Barok meninggal. Nah, tapi Nabi dalam kondisi sakit menuju meninggalnya, Nabi mengatakan bahwasanya maziltu minal aqlati allati aqaltu bi Khaibar. Aku lorong ini kecil krasa rasane lorone racun ning Khaibar kae. Fa hada awanu inqita'i abhari. Maka inilah saatnya putusnya urat nadiku. Jadi Nabi itu menyatakan kalau efek dari racun itu sampai hari ini masih ada, dan bahkan aku dekat dengan kematian karena ya memang udah ajal, tapi juga sebabnya adalah orang Yahudi itu. Makanya ini menjadi dalil bahwa kita boleh menghadiri undangan orang-orang non-muslim ya, selama makanan yang disuguhkan makanan halal. Misalnya jangan disuguhi apa toh, pisang, disuguhi apel, disuguhi teh, kan insya Allah halal karena kita lihat zatnya halal. Tapi yang ngerti-ngerti ada daging lempengan gede, perlu ditekoki apa? Iki sate apa? Iki gulai apa? Perlu ditanya. Tapi kalau gulai kambing, terus sate ayam, jelas misal sebelah rumahnya bakul sate terus ditukoke, atau sebelah rumahnya bakul bakso orang Malang ditukoke gitu kan, nggak apa-apa ya. Yang penting bukan bakso babi gitu kan, maka nggak apa-apa. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika mereka menyembelih tadi, menyembelih ayam kah, kambing kah, sapi kah, maka kita boleh memakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum." Makanan mereka halal buat kamu, makananmu halal buat mereka. Jadi sesembahan ya, sembelihan yang mereka lakukan atas ayam, kambing, sapi itu sah buat kita makan. Tapi ada tapinya, kalau memang ada orang Islam yang bisa menyembelih, nah, alangkah lebih baiknya atau afdolnya kalau kita minta tolong orang Islam. Gampangnya dan misal suatu desa itu, saya pernah lihat di YouTube ya, di daerah Ngawi itu ada desa ini isinya perempuan semua. Jadi yang laki-lakinya pada meninggal atau merantau. Nah, merantau di tempat rantauan itu kecantol sama yang lain, jadi gak balik. Di sini perempuan semua. Nah, misal dalam kondisi seperti itu adalah butuh jagal adanya orang non muslim, maka boleh dia milih non muslim itu Yahudi atau Nasrani. Tapi kalau selain itu tidak boleh. Nah, tapi ini adalah ada yang Islam, ya Islam lebih afdol. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini fikih, artinya kita nggak sentimen dengan ras tertentu. Ini fikih. Ketika jenengan akhirnya tindak ke Bali, kemudian ngersake makan ayam betutu, ayam loh ya, betutu. Nah, maka jenengan harus ingat dalil ini. Nah, orang Bali itu bukan ahlu kitab. Makanya jenengan kalau mau makan, ya, di warungnya orang Bali jangan makan daging, makan aja nopo roti sih sudah ada bungkusnya, sari roti atau apa, ya, tuh jangan makan daging. Atau kalau mau yang lain ya pisang tadi boleh. Tapi nek daging carilah orang Bali yang Islam, atau warungnya wong Bali yang bukan Islam tapi sing masak orang Islam. Sekali lagi daging loh ya, jadi nggak semua terus kayak itu wong Bali dodolan aqua terus kita nggak boleh beli, buat dan silakan beli. Dan maksud saya kalau itu udah konteksnya daging, sate dan seterusnya, maka ini harus harus benar-benar milih, karena mereka bukan ahlu kitab, gitu kan. Jadi nek misalnya ada suguhan satu jamuan, enak tempe, enak daging, terus kan tanya yang punya rumah siapa, sebutkan, oh ini orang
orang Hindu misalnya gitu, ya berarti jangan ngambil yang daging ambil tempene, ambil kerupuknya, sego putih karo kerupuk to. Nggih, kula kolesterol ngono lah wis. Ya jadi nggak boleh dagingnya gitu kan. Termasuk jenengan misal saat ini kan tak nom-nom saat ini do nabung terus gandeng tontonane drakor terus pikniknya teng Korea niku nggih mboten ahlu kitab, jadi ten mriku nggih mboten angsal makan daging-dagingan, seafood angsal. Ten Cina juga nggak boleh makan daging-dagingan. Ten putih boleh India, ten sing senengane tontonane film India, kita pengen ketemu sarukan ning kono gitu kan. Nah, wes nggak boleh makan daging ten mriku. Makan buah-buahan silakan. Ngoten nggih. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Jepang juga nggak boleh. Maka termasuk toleransi berikutnya sebenarnya di dalam Islam sebenarnya laki-laki muslim itu boleh menikahi ahlu kitab sebenarnya. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafihina wala mutakhidhi akhdan. Dan dihalalkan menikahi wanita yang menjaga kehormatan dari kalangan wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Ini dalil bolehnya menikahi orang ahli kitab wanita. Jadi laki-lakinya yang muslim. Kenapa? Karena seorang laki-laki ini fitrahnya adalah kepala rumah tangga. Karena kepala rumah tangga harapannya mengajak istrinya masuk Islam, menjaga anaknya yang lahir untuk terus Islam. Jane ngoten niku niate. Karena zaman dulu laki-laki itu berjuang mati-matian untuk keluarganya sehingga istrinya itu punya rasa hormat kepada suaminya yang memperjuangkan keluarganya sedemikian rupa sehingga pelan-pelan dia kemudian berubah atau merubah atau mengganti agamanya. Tapi hari ini banyak laki-laki yang kemudian terbalik, harusnya jadi tulang punggung, ini malah tulang tulung gitu kan, sehingga rasa hormat seorang wanita itu berkurang. Nah, begitu kemudian dakwah bojone merbuah Islam deh, malah bojone nyauri, apa ngajak aku lebih Islam? Wong kowe pengangguran loh. Jadi kebenaran diukur dengan pekerjaan akhirnya, yaitu fitrah manusia. Kita nggak bisa nolak. Makanya ulama Indonesia mengambil kaidah satu dari yang menutup celah agar tidak terjadinya perpindahan agama dari seorang muslim menjadi non muslim alias murtad. Maka ulama Indonesia termasuk yang melarang pernikahan beda agama, dan itu dirumuskan dalam aturan yang ada sehingga orang Islam nggak bisa membawa calonnya yang non muslim ke KUA, KTP-nya harus sama gitu. Jadi itu barokahnya ulama Indonesia yang menjaga itu. Karena nek gak gitu blok wis akeh gitu kan. Wis lanange nganggur atau wedok sing kerja rekoso calon Islam, kebenaran itu tertutup akhirnya dengan muamalah yang keliru. Makanya para ulama itu sebagian mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Indahnya Islam itu kadang tertutup dengan jeleknya kelakuan orang Islam. Makanya kita sebagai orang Islam penting belajar akhlak itu agar ngerti orang Islam itu ternyata selain agamanya benar, ternyata dituntut untuk bermuamalah dengan benar. Orang Islam akidahnya benar, gak boleh berbuat curang dalam dagang, gak boleh kemudian berlaku tidak amanah dalam memegang jabatan dan seterusnya. Maka itulah hakikat keislaman, gitu ya. Baik dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi bahwasanya sebentar, tidak boleh kita memulai salam kepada mereka. Nabi SAW bersabda, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Salam di sini assalamualaikum. Jadi jangan naik jelas itu tetangga jenengan Pak Paulus misalnya gitu, agamanya non muslim kemudian jangan assalamualaikum Pak Paulus, itu nggak boleh. Nah terus salamnya gimana? Selamat pagi Pak Paulus. Kata itu selamat siang, selamat sore, monggo. Tapi gimana kalau kemudian di kumpulan RT yang kemudian Pak Paulus ini buka acara, ketika dia mengucapkan assalamualaikum, tentu jawaban kita bukan waalaikumsalam, tapi waalaikum tok. Atau kita diem aja, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau dibalik gimana? Kita yang mulai acara di situ ada Pak Paulus lagi, gimana? Maka dikatakan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani ketika kondisinya seperti itu, beliau mengatakan jawazus salam alal muslimin idza kana ma'ahumul kufar.
boleh mengucapkan salam kepada sekumpulan orang Islam walaupun di tengah-tengahnya ada orang non-muslim, dengan catatan non-muslimnya minoritas. Tapi nek sebaliknya majelisnya mayoritas non-muslim, kemudian orang Islamnya minoritas, maka salamnya nggak boleh assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang. Nah terus salam yang biasa kita dengar sekarang dicampur aduk, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, itu seperti apa? Nah Om Swastiastu itu artinya semoga keselamatan selalu ada dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa. Itu harus beda Tuhan. Berarti itu sudah tidak boleh kita ucapkan. Atau kemudian Namo Buddhaya, terpujilah nama-nama Buddha, itu juga boleh kita ucapkan. Sehingga tadi emosi. Kalau mayoritas Islam, assalamualaikum. Mayoritas non-muslim, selamat pagi, selamat petang, silakan. Kemudian kalau mereka yang mengucap salam, kita jawab waalaikum, selesai sudah. Nah kemudian setelah kita gak maksakan agama, kita gak menghina Tuhannya, kita berbuat baik padanya, kita tidak mendoliminya, kita membantu kalau dia ada masalah, kita membagi makanan kalau kita punya makanan, kita sudah sikapi sedemikian rupa, kita jaga mereka dengan sebaik mungkin, kita ajak dengan sesopan mungkin, sehalus mungkin, dengan mau itu hasanah sebaik mungkin, kita sudah usahakan sedemikian rupa. Kok delalah akhirnya mereka meninggal dalam kondisi non-muslim, artinya beda agama dengan kita, maka kita dilarang mintakan ampun. Allah mengatakan maka nabi waladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas orang beriman dan tidak pantas nabi dan orang beriman memintakan ampun buat orang-orang musyrik. Orang musyrik ya berarti termasuk orang kafir. Artinya kalau ngapunten itu keluarga kita, saudara kita sudah kita sikapi dengan baik, kita dolimi, kita dakwai dengan baik, kita bantu, kita dukung apa yang memang mau dijalankan dia selama itu baik, dia ngajak ngobrol kita tanggapi, dia senyum kita senyumi, dia nyapa kita sapa, kita nggak nyakiti dia, lahir batin kita usahakan sedemikian rupa, maka kok tetap milih agamanya dan meninggal, maka kita nggak boleh mendoakannya. Sehingga ketika terjadi prosesi pengurusan jenazahnya atau pernikahannya dan itu dilakukan ada ritual-ritual agamanya, maka kita tidak boleh menyertainya. Nah, penae piye Mas? Penae ditunggoni ten kuburan, jadi begitu sampai kuburan dileboki jenengan ten mriku. Tapi nek ning omahe niku enten semacam kayak nek orang Islam niku napa pengajian nih tausiahnya gitu, jenengan enggak usah atau enggak boleh mendengarkan. Atau mungkin undangannya itu undangan pernikahannya itu di gereja atau undangan kan ada yang undangan jenazahnya itu di layatannya itu di gereja kan ada, maka yang seperti itu kita nggak boleh mendatangi. Dan kalau akhirnya gampangannya nggak ngerti, tiba-tiba udah di situ duduk paling depan terus Pak Pendetanya mulai bicara, ini ku telinga dengan itu mangparingi headset disumpeli agar kemudian suara atau ceramah itu nggak masuk. Karena kalau ngomongkan subhat itu tipis, begitu masuk des kelingan, wis nemplek ra iso ilang repot gitu. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebenarnya dalam Islam itu kuburan itu juga nggak boleh dicampur antara orang Islam dan orang non-muslim, harus sendiri-sendiri. Kenapa? Nah, ini penting. Karena orang Islam punya sunnah mendoakannya assalamualaikum ya ahla dia. Jadi konteksnya hampir sama kayak bab salam tadi. Selamatan wahai para penghuni kubur, wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan semoga insyaallah kami itu akan menyusul kalian. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya orang Islam itu kalau ke kuburan harus mengucap salam. Nah, ucapan salam ini seorang muslim pada muslim. Nah, kalau ada yang non muslim maka ini jane salah tempat, harusnya bukan di situ. Nah, kemudian selain itu, kalau kita mau mencari hikmahnya adalah orang non muslim itu biasa kalau kemudian membuat makam itu mesti kan digawe yang cantik-cantik, yang bagus-bagus, dikicing lah, sosok kayak omah segala macam. Maka dalam Islam sebenarnya sunnah seperti itu tidak ada. Orang Islam itu kuburan di tanah tok. Makanya ketika tanah tok kemudian kiwa tengah dikicing, akhirnya sing tanah, akhirnya napa? Meri, sehingga ya melu-melu icing. Padahal sebenarnya ketika mereka kumpul dengan sesama muslim itu mesti nggak ada izinnya harusnya gitu loh. Tapi karena ada yang
di ijing sedemikian rupa, akhirnya melu-melu. Begitu kemudian terijing juga, ya wis. Begitu ijingnya apik ya, akhirnya lu pacaran, main gabling, mendem gitu kan. Parah mulai ten Wonoloyo atau ten pundi kula nate ningali niku. Wah, ijingnya apik monggo, goleke gerobak angkring kan kayak ngarepe minggu linggu gitu kan. Padahal orang Islam itu sejak di kandungan itu mulia. Sejak di landungan mulia, lahir yang mulia, didongake, kemudian diakikoi, gede nggih mulia, di sekolah ke diajari, didakwai, didongake, diwajake Quran gitu kan. Kemudian meninggal juga mulia. Sampai dalam fikih itu seorang muslim itu kalau masuk kuburan, Pak, kalau kuburannya nggak ada hal-hal yang membahayakan, itu nggak boleh pakai sendal. Padahal tempat yang kita nggak pakai sendal itu sekarang itu di mana kalau kita masuk? Masjid gitu loh. Masjid zaman dulu itu ada tanahnya, buatan karpet, buatan keramik lemah, sehingga begitu masuk ke masjid itu si sendal itu diosot-osot jopo perlu minimal untuk memastikan nggak ada najis yang ketot. Masuk masjid pakai sandal boleh zaman dulu. Tapi begitu masjidnya pun ngeten iki, otomatis semua masjid kudu nyopot sendal. Tapi kuburan sejak hari itu sampai hari kiamat, sunnahnya masuk kuburan nyeker. Ini menunjukkan mulianya orang Islam. Mlebune kon nyeker, diharamkan ngidak kuburan. Napa melih dienggo mendem goyang-goyangan. Tur ya ora mungkin nek kuburane wong Islam sing rene iki goyang-goyangan. Ngapa Pak kok ora mungkin? Ya keprot kabeh gitu kan. Tapi nek enek kijinge ya penak nongkrong gitu kan. Ngutut ya penak, temen-temen ya penak, main gaple ya penak, gareng goleke napa blabak loro apa telu niku kene wong papat ya. Nah, itu sebenarnya kalau kita mau merenung gitu loh, merenung. Ngoten nggih. Makanya ya niki mung saran mawon jenengan nek napa kira-kira gitu. Kira-kira saged meling, nah, meling ten putrane Lenduk. Konek bapak ibu renek tulung kuburno ning kuburane wong Islam murah Pak. Dan Pulau Karto niku anak kula mbiyen mung 500.000. Mboten men wulan, mboten men taun, pisan tok niku. Dan niku nggih bener-bener apik ngoten niku. Ngoten nggih. Jadi cobi dengan penggalih ngoten niku agar kemudian kita itu dan ketika itu berkumpul sama orang muslim sak kuburan ngoten niku. Itu nek nama wong ajeng dikubur mriku ditekoki karo napa sing jaga kuburan juru kuncine kan enten kontake Pak Arien niki wong salat napa mboten niki dereng salat soalnya cilik nek pakane karo mbokane insyaallah salat nggih pun nek mboten terus dicek ning omah ditekoki tanggane mboten kok sebatas pengakuan dadi nek cara wong jarang salat terus diomongke salat ngono dhek ya ora ngecek begitu dikubur enten mriku namanya di situ mayoritas orang Islam yang taat insya Allah itu berarti mereka insya Allah punya anak-anak yang soleh solihah sehingga nopo rajin ziarah Pak. Turun ziarah itu bukan aneh-aneh teko mriku dudu disuket ndongake sebelum lebu niku ngucape salam. Dadi nek misal ngapun dan dengan diturokke ten mriku insya Allah bedino enek sing nyalami senajan putrane jenengan sosok lali. Ngoten nikmati dikuburke amor wong Islam. Mboten nggih, wabilih mekaten ingkang saged kula aturaken insyaallah. Pertanyaan. Kondongake. Oh, den. Sebentar. Mohon doanya untuk Mas Ritno, suami Mbak Evi yang nanti malam operasi batu ginjal. Sekalian didoakan. Oh, namanya Saripno, panggilannya Ritno. Oh nggih, kita doakan nggih sebentar. Kenapa nih gitu? Ada nih. No. Kita cari doanya dulu. Nah. Nggih, kita aminkan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanika. Rabbana lakal hamdu
hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamd la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya anta munna ala abdika ridno bi sifa'in tamin la yughadiru saqaman. Ya Allah, kami mohon kepadamu dengan nama-namamu yang mulia dan sifatmu yang luhur yang tinggi agar kau berikan kesembuhan yang sempurna kepada hambamu Bapak Ridno tanpa meninggalkan penyakit sedikit pun. Allahumma shfi shifaan la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru sihah wal afiyah. Ya Allah, sembuhkanlah beliau dengan kesembuhan yang tidak ada kesembuhan selain kesembuhanmu, kesembuhan yang mengembalikan kesehatan dan kesejahteraan kepadanya. Allahumma radda alaihi afiyatah kama radda basara Yusuf ila Yaqub wa farrij hammahu kama farrajat an Ayyub ba'da doik. Ya Allah, kembalikanlah kesehatan beliau sebagaimana Engkau kembalikan penglihatan Yusuf kepada Yakub, dan lapangkanlah kesulitannya sebagaimana Engkau lapangkan ujian Ayub setelah penderitaan yang panjang. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin, ya man idza ta'amu abdun ajaba, idza sa'alahu miskinun aqta. Wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang, wahai yang apabila seorang hamba memohon maka dia akan menjawab, jika seorang yang miskin meminta maka dia akan memberi. Allahumma ja'al bi'as ba'sahu fi zawalin wa askihi sihah kama tuski al-ghais lil ardi al-jadba. Ya Allah, hilangkanlah segala penyakitnya dan berikanlah kesehatannya sebagaimana Kau menurunkan hujan kepada bumi yang tandus. Allahumma tahhir jasadahu min kulli adan wa mardin wa tahhir qalbahu min kulli dayqin wa hammin. Ya Allah, sucikanlah tubuhnya dari segala penyakit dan luka, sucikanlah hatinya dari segala kesempitan dan kegelisahan. Wa tahhir ruhahu bi rahmatika ya arhamar rahimin, dan sucikanlah jiwanya dengan rahmat-Mu wahai yang maha penyayang. Allahumma wafiqil atibba'a wa man yu'ajiluhu lima fihi khairun wa naf'un waj'al dawa'ahu barakatan wa syifaan. Ya Allah, mudahkanlah para dokter siapa saja yang merawatnya untuk melakukan yang terbaik demi kebaikan dan kesembuhannya, dan jadikanlah obat-obatan yang dia minum menjadi penuh berkah dan penuh kesembuhan. Allahumma rzuq ahlahu sabran wa ihtisaban wa manahahu musakinah wa ridha wa razaqahu syukran nikmatik. Ya Allah, karuniakanlah kepada keluarganya kesabaran, keteguhan hati, anugerahkanlah kepada mereka ketenangan dan ridho, serta karuniakanlah mereka rasa syukur atas semua nikmat-Mu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa